kita saksikan. Olivier Makor masih terpincang-pincang. Duel dengan Manu Wanggai. Salosa. Sebuah marking yang cukup baik dan kita lihat sebuah peluang berikutnya dan inilah dia. Kita saksikan permainan dari Persipura Jayapura dan Titus Bonai berhasil membuat gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dan mencetak gol yang keempat musim ini. Sebuah gol yang cukup baik tentunya berawal dari kelemahan atau kesalahan dari para pemain belakang Persija Jakarta dan Boas Salosa melihat Titus Bonai berada di posisi yang tidak terperangkap oleh offside dan dengan baik melesakkan bola di gawang jauh pojok atas. Tentunya sebuah tekanan berarti bagi kubu tuan rumah Persija Jakarta yang berusaha memenangkan pertandingan. Kita lihat bagaimana sebuah miskomunikasi dari barisan pertahanan Persija Jakarta dimanfaatkan dengan baik oleh Titus Bonai dan berubah kedudukan 0-1. Persipura Jayapura gol atas tuan rumah. Agu Kasmir kali ini masih Agu Kasmir, kita saksikan Agu Kasmir dan tendangan yang masih bisa diamankan dan masih. Wow, kita lihat bagaimana tendangan dari M. Ilham. Dan kartu kuning diberikan pada M. Ilham. Sebuah peluang dari M. Ilham tadi gagal menjadikan sebuah gol dan ini merupakan kartu kuning keempat bagi M. Ilham. Yang akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Ya, kita lihat sebuah upaya dari M. Ilham. Leo Saputra. Iya. Kita lihat bagaimana Titus Bonai juga ikut membantu pertahanan. Patut kita cermati tentunya apa strategi berikutnya yang akan dilakukan oleh kubu Persija. Ajuan jebol untuk Yo Jae-hoon yang memang sejauh ini telah tampil 18 kali bagi tim Persipura Jayapura dan memang penampilannya juga cukup baik. Itu terlihat dari jumlah gol yang memang hanya masuk 14 gol ke gawang dari Persipura Jayapura. Ya, sebuah keyakinan diberikan oleh pelatih kiper Persipura yang juga merupakan mantan penjaga gawang. Zarahan Keranggan, pelanggaran dari Olivier Makor. Kita lihat bagaimana Zarahan Keranggan. Ya. Yang kali ini harus menghadapi mantan pelatih yang paling ia hormati, yaitu Rahmat Darmawan. Ismail Sofian kembali, dan sundulan kali ini dilakukan oleh Greg Nokolo. Sampai dengan menit ke-63 ini, pelatih Rahmat Darmawan masih belum juga mengambil keputusan untuk merubah susunan pemain atau juga strateginya menghadapi Persipura Jayapura. Iya, sebuah rahasia tentunya yang hanya mengetahui adalah Rahmat Darmawan. Coach Rahmat tahu dengan kondisi pemain yang ada di lapangan dan di luar lapangan tentunya. Menunggu momen dan tentunya setelah dari Erik Bayemi masih berada di atas Mister gawang. Jorok Pangkali. Iya, terlihat sebuah dorongan dengan tidak melakukan duel udara bersamaan. Agu Kasmir kali ini. Babak pamungkas dan sebuah peluang kita saksikan dan sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Yo Jae-hoon.
Ya, sebuah umpan crossing yang cukup baik diberikan ke gawang jauh dan Aliudin ataupun Greg memberikan umpan tarikan ke dalam. Oh, Amrizal yang tampil menjadi pemain sayap kali ini buat tendangan first time dari Dan kita saksikan bagaimana tekanan demi tekanan yang tanpa henti dari Persija Jakarta membuat Agu Kasmir menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan menemukan gol yang kelima bagi Agu Kasmir. Iya, serangan yang bertubi-tubi dari sektor sayap kanan di mana Ismail Sofyan beberapa kali melakukan crossing ke dalam gawang dan akhirnya sebuah gol lahir dari kepala Agu Kasmir melalui tendangan kornel yang dilakukan baik oleh Ismail Sofyan. Akankah kejadian yang terjadi di putaran pertama ketika itu Persipura Jayapura yang tertinggal terlebih dahulu dari Greg Nokolo dan akhirnya mampu memenangkan pertandingan lewat 2 gol di menit ke-80 melalui Boas Salosa akan terjadi di pertandingan sore hari ini? Kita akan sama-sama saksikan. Kurang dari 5 menit waktu normal pertandingan. Yerbio Pauline. Kita saksikan bagaimana tendangan bebas yang dilakukan oleh Samsul Bahri Hairudin. Ismail Sofyan dan kali ini sebuah peluang dari Agu Kasmir yang tampaknya menjadi peluang terakhir bagi Persija Jakarta. Ya, kembali kita lihat sebuah assist dari Ismail Sofyan dari sektor sayap kanan, di mana sektor ini tidak berfungsi cukup baik ketika babak pertama.